Buat kamu-kamu yang sekarang pengen banget nangis di kantor, sebenarnya nangis di kantor tuh boleh nggak sih? Hari ini aku pengen bahas itu. Kalau teman-teman relate dan tertarik, silahkan dengerin sampai habis. Halo, hai, selamat malam. Aku Linda. Selamat datang di Menyusun Ulang Podcast. Teman-teman, seperti biasa, episode kali ini juga direkam sepulang kerja, pas lagi capek-capeknya. Pas lagi kayak ngerasa tadi siang kok habis digebukin deadline, habis dikejar-kejar target, terus mungkin habis dimarahin atasan. Tapi yang pasti hari ini aku pengen bahas sesuatu yang mungkin agak sedikit personal, tapi aku merasa ini cukup dekat buat aku. Oke, kenapa sih malam ini temanya itu nangis? Jadi teman-teman, kebetulan di tempat aku ada karyawan baru, dan karyawan baru itu fresh graduate, dan dia cukup sering nangis. Nah, karyawan baru ini akhirnya mengingatkan aku di masa dulu aku awal-awal kerja. Jadi di tahun-tahun pertama aku kerja, kayaknya aku ngelihat dia itu seperti cerminan diriku saat itu. Cengeng, terus kayak sedikit-sedikit nangis, stres nangis, menghadapi kerjaan nangis, berdebat dengan orang nangis, beda pendapat dengan orang nangis, itu persis banget kayak aku di masa dulu. Bahkan mungkin aku lebih parah. Aku inget banget dulu di masa itu, mungkin sekitar berapa tahun ya? Cukup lama. Cukup lama aku ada di fase nangis terus tuh cukup lama. Jadi misalnya aku lagi ada masalah di rumah, itu aku bisa kebawa ke kantor. Atau aku lagi ada masalah dengan teman, teman dekat misalnya, itu aku bisa kebawa ke kantor. Terus misalnya aku beda pendapat sama orang di kantor, itu aku bisa nangis. Bayangin aja, orang bahas kerjaan nangis, itu aku. Terus misalnya aku nggak sependapat sama atasanku, itu aku bisa nangis. Banyak hal yang membuat aku bisa nangis. Dan menurut aku, kalau sekarang aku ingat-ingat lagi, aku di waktu itu tuh kayak, apaan sih? Sekarang, ketika aku ngelihat teman aku itu, anak baru yang dia nangis, aku jadi merasa, oh ternyata ini POV orang lain pada saat itu ketika ngelihat aku nangis-nangis terus. Jadi kalau boleh aku ngulang, mungkin aku nggak akan jadi orang yang cengeng. Atau gini, mungkin aku akan nangis, tapi aku mungkin nggak akan nunjukin ke orang. Atau mungkin aku akan nangis misalnya sembunyi-sembunyi di toilet, di rumah. Atau mungkin emosiku akan ku lampiaskan dengan hal lain dan aku nggak akan menunjukkan kesedihan itu. Nah, teman-teman, akhirnya sekarang aku tuh jadi bandingin diri aku pada saat pertama kali kerja dengan sekarang. Walaupun mungkin secara karir aku mungkin nggak yang sukses-sukses banget, di masa kerja yang sudah 14 tahun, ya pencapaian aku yang nggak terlalu istimewa, tapi yang bisa aku percaya adalah aku sangat bertumbuh di perusahaan ini. Jadi kayak aku merasa beda jauh banget aku dibanding pertama kali aku datang sampai kondisi sekarang. Itu benar-benar aku bertumbuh banget. Entah itu dari segi mental, terus dari segi cara berpikir, itu semuanya benar-benar beda. Kalau dulu mungkin aku reaktif, jadi semua hal itu aku masukin ke hati, kayak kalau misalnya ada yang gak sesuai, aku akan marah, aku akan nangis, aku akan ngotot. Semua pekerjaan itu aku masukin ke hati. Which is itu ya nggak bagus juga gitu. Kadang-kadang kita perlu loh di pekerjaan, ketika kita mungkin punya konflik dengan teman, ya udah sampai sini aja, sampai leher aja, jangan ditelan. Udah cukup sampai situ aja gitu. Nah, sekarang aku jadinya bisa punya cara ketika aku mungkin nggak cocok dengan orang, atau mungkin aku berdebat dengan orang, itu aku udah nggak pernah lagi nangis. Serah deh gitu. Jadi kayak misalnya beda pendapat dengan orang, menurut aku sekarang ya itu bahkan mungkin kayak keharusan, ya wajar dong kalau kita beda pendapat gitu. Berdebat dengan orang, aku udah nggak ngerasa itu sesuatu yang berat buat aku. Aku nggak ngerasa berdebat itu adalah sesuatu yang harus kupikirin banget-banget. Karena ya
Balik lagi, beda pendapat itu sekarang aku pikirkan adalah hal yang wajar. Atau mungkin misalnya orang lain berlaku nggak baik sama aku. Ya udah, mungkin juga aku pernah juga berlaku nggak baik dengan orang. Jadi kalau misalnya ada orang nggak suka sama aku, ya anggap aja aku juga nggak suka dia. Aku cuma berpikir sesimpel itu sekarang. Dan selain itu, aku juga punya cara. Misal nih di pekerjaan, aku misalnya marah dengan orang. Tapi kan aku nggak mau sampai nangis. Dan menurut aku juga nggak worth it juga buat nangis. Nah biasanya beban-beban pekerjaan itu, ataupun mungkin emosi-emosi yang tersisa dari kerjaan, supaya sampai rumah itu aku nggak jadi beban-beban banget, ya biasanya ditulis. Jadi aku tulis tuh masalah-masalah apa yang terjadi di kantor. Aku tulis juga aku berkonflik dengan siapa. Alasannya apa? Ya bisa jadi mungkin aku yang salah, bisa jadi. Dan untuk ukuran manusia, wajar dong kalau kita kadang punya keputusan yang mungkin kurang tepat atau punya pendapat yang mungkin kurang tepat dan orang lain mengoreksi itu, sekarang aku berpikir bahwa itu hal yang wajar gitu. Jadi berdebat atau mungkin beda pendapat atau mungkin debat kusir misalnya, ya itu sesuatu yang ya sudah, itu hal biasa gitu. Nah, ternyata karena sekarang aku bisa melihat orang lain nih yang mungkin reaksinya dalam menghadapi masalah hampir mirip dengan aku di masa dulu, aku jadi tahu, oh dulu ternyata orang lain melihat aku begini ya. Ternyata bisa jadi ya orang lain mendiskreditkan kita karena kita cengeng. Bisa jadi ketika kita mau dikasih challenge tertentu, orang lain akan mikir, ah nanti dia nangis. Iya kan? Dan itu juga yang kadang-kadang sekarang dilakukan juga gitu. Ketika kita ngelihat orang yang ternyata dia terlihatnya kayak tidak mampu dalam tanda kutip, atau terlihatnya mungkin mentalnya kurang siap, kita jadi mikir dua kali untuk memberi dia tantangan. Kesimpulannya dari yang tadi aku bahas, mungkin kalau aku harus memperbaiki atau aku harus mengevaluasi apa yang sudah terjadi di aku di masa lalu, apa yang sudah aku lewati di masa lalu, mungkin satu hal yang pengen aku perbaiki, aku nggak mau nangis di depan orang. Dan aku sih sarankan ya buat teman-teman, kalau misal teman-teman mungkin baru mau kerja atau jadi karyawan baru, aku berharapnya teman-teman bisa belajar dari case ini supaya kalau bisa jangan nangis di depan orang karena itu jadi salah satu alasan untuk orang mendiskreditkan atau mungkin apa ya, mungkin teman-teman akan jadi opsi kesekian karena dianggap tidak kuat mental. Terus juga jadinya terasa tidak profesional karena pekerjaan dibawa ke perasaan. Oke, baik teman-teman, terima kasih sudah dengerin episode kali ini. Mungkin cukup. Sampai jumpa di episode selanjutnya.